Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al Asakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qayyum Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'alni jamil ya bari as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal banughati wal barakah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi qadri rafa'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kita pantut puji syukur ke hadirat Allah pada malam ini. Kita masih dikumpulkan untuk bermunajat, berdoa, serta ngaji. Kita masih diberi kesehatan, kita juga masih diberi kemampuan untuk bisa hadir. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin di episode yang terlalu dijelaskan bahwa kelempit atau melipat bumi bahasa sekarang itu bukan apa-apa. Dari jarak sekian ratus meter atau mungkin sekian ratus kilo kita bisa melipat waktu. Itu bukan hal yang istimewa menurut saya Ibnu Athaillah, tetapi satu hal yang istimewa bila kita mampu merasa dekat dengan akhirat. Tuh, kalau Juki, mau kan, mau juga. Langsung kita tembak. Mendekat dengan akhirat itu seperti apa? Hati kita selalu terpaut dengan amal-amal karena kita tidak merasa tahu kapan kita dijemput. Nah, dari tulisan ini, dari fragmen ini, kita juga diberitahu oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa zikir-zikir kita itu, sahabat-sahabat, khususnya zikir darajat ya. Ingat, zikir darajat ini kan dijelaskan sampun bisa membuat kita tanda kutip sakti, khususnya karena kalau kita dari fragmen ini kita potret dari kalimat-kalimat di sini dijelaskan seolah-olah ini nanti kamu juga bisa melewati seperti ini. Tetapi ingat, itu belum ada apa-apanya, itu juga bukan tujuan. Kota terus napik heran, namun dalam wong soleh yang satu lagi ngobrol, siji mania lagi sholat, nabi heran. Atau nabi heran ningkana diundang, ninggane wong ana jasade. Nabi heran cerita kula derbe adi sepupu mondok. Terus gurune niku sampun padhang beberapa tahun, tetapi masih bangkit ngisi kajian ceramah di satu daerah karena ada jadwal yang belum tercukupi. Tapi heran, seolah-olah seperti itu. Tetapi sekali lagi ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah madhep ini
pangeran. Koten. Terus kalau menemukan hal-hal seperti itu, Nabi gundang biasa baik. Biasa baik. Itu bukan satu hal yang keistimewaan. Nah, kalau menganggap itu satu hal yang istimewa, jin iblis itu hebat. Dalam sekedip mata bisa ke timur, sekedip mata bisa ke barat. Itu jin iblis loh. Bisa terbang, wih, itu bukan satu kehebatan. Wong lalat saja yang hina itu kata orang bisa terbang ke sana kemari hingga di makanan busuk. Lalat saja bisa terbang. Tidak ada hal yang istimewa. Itu seperti Sayyidina Abdullah mengingatkan aja di dalam mulai terus. Nah, tapi sekali lagi zikirnya itu zikir darajat. Kapankah waktunya itu? Aja ditakuni kapan? Berarti amun kita ngomong kapan, itu seolah-olah kamu itu mengharapkan itu. Tujuanmu adalah itu, bukan Tuhanmu. Koten. Makanya ini saya berkata mataruh kenal jahli say'an man aroda ayuhdisa fil waqti ghaira ma'adharahullahu fihi. Kula sering ulang-ulang sampai kapan wong bodohe dikeruk kabeh. Artinya sangat dungu bila menginginkan sesuatu sesuai dengan jadwalnya, dengan keinginan waktunya. Nah, lamun kita tujuan yang kuat, pangeran yang orang ngenai, kita kecewa. Kuis. Begitu banyak salikin-salikin yang berhenti ketika mungkin tanda kutip tidak menemukan apa-apa. Lah, mungkin doang. Kau merana, kau merene. Artinya maksudnya merana sikiran ujalah nikana, suluk nikana, mengkonon doang. Rapi yang masih merengut baik, utang yang masih wakeh. Koten. Itu kalau tujuannya memang ingin maukan bisa terbang akhir tamunya. Orang mabur-mabur, orang tamu-tamu mari. Yakin. Lalu mengkonon belajar aja itu rikoh. Yuk dibaturi ya, ning serpon. Anu ning pekantingan arang. Wih, mungkin waduh keringan kita. Dikat kan enggak. Kalau bisa orang editor ya enggak. Terus kagol, wih sakti kan orang lawan kepengen orang sebulan-bulan. Iya wis ikut jajal. Itu. Nah. Terus itu Sayyidina Athaillah mengingatkan setelah saya Ibnu Athaillah ngedawuh maneh pripun saya Ibnu Athaillah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi al-aqta'u minal khalqi hirmanun utawi peparing atau peweweh atau pemberian minal khalqi saking makhluk hirmanun iku cegahan atau kekosongan atau kerugian. Hirmanun iku cegahan atau kerugian. Wal man'u utawi cegahan minallahi saking Allah ihsanun iku kebagusan.
kepala. Kamu diberi oleh makhluk itu satu kerugian, satu cegahan. Sedangkan Allah tidak memberikan kepada kamu, maka itu satu kebaikan. Kita akan juga apa maksudnya? Paham nggak nanti? Merasa diterangkan nggak? Maka rasa ngerti maya isba ya. Langsung makalah berikutnya gitu. Apa maksudnya ningkian? Cepening ngriki ai ida aktuka tegese tatkala mengenai atau memberikan ia makhluk ka insira sayan ing suwiji fa akhadtahu lan ngalap sirahu insai ghafilan hale wong kang lali an maulaka saking pangeran sira wa in kana atau udhuhiron hirmanun. Artinya apa nih? Ketika kita diberi oleh makhluk, entah itu diberikan sodako, entah itu lamun ikimah diberikan amplop, diberikan sesuatu, entah jabatan, entah apa itu oleh makhluk, maka itu menjadi satu kerugian untuk kita. Kenapa seperti itu? Karena yang menjadi satu kerugian yang menjadi satu kerugian ketika engkau lupa siapa yang memberikan itu. Dados fokus kitanya itu ke makhluknya, bukan yang menggerakkan makhluk tersebut. Ketika kita diberi oleh Kang Nuruddin, nah, ketika fokus kita dengan Kang Nuruddin, disinilah satu kerugian muncul. Ketika kita DP kepada orang yang berkepentingan, penguasa contoh, para penguasa, akhirnya karena para diberikanlah nih posisi kamu, ya udah kalau kamu ini tuh diberikan posisi yang diinginkan kita. Kita sangat berterima kasih kepada penguasa tersebut. Kita mandek ninggono tidak melihat siapa yang menggerakkan pemberian jabatan ini, maka itu satu kerugian. Ketika kamu jemput wong diberi oleh Kang Allah, bismillah, gampang iku mah. Warga beras Kang Allah, tenang sebenarnya. Diberilah oleh Kang Allah ke berasnya, ke rokoknya, ke bensinnya. Padahal ngomongnya beras doang ngomongnya. Saking baiknya Allah. Nah, fokus ke ujungnya nih Kang Allah. Kang Allah. Fokus yang mana? Sudah Kang Allah. Nah, itu satu kerugian. Karena apa? Fokusnya hanya yang beri, bukan yang menggerakkan pemberian itu. Ini satu kerugian. Sedangkan ketika kita berdoa kepada Allah, berikutnya nih, maksudnya bukan makalah, sambungannya. Pencegahan dari Allah, ihsanun, iku kebaikan. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan memutar tasbih seumpama, astagfirullah, kepengen duwe rapi. Karena salah satu amalan enda gampang duwe rapi, banyak membaca istighfar.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Setiap bengi ribuan. Tetapi seolah-olah istighfar pun orang mempan kita mah. Gagal. Ya Allah, orang mempan amat islah menawa kuasuk ya Allah. Di istighfar maning astagfirullah, astagfirullah, gagal. Di istighfar maning terus lanjut istighfar. Itu baik bagi kamu. Kenapa baik bagi kamu? Ketika kamu dalam posisi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, itu adalah posisi yang terbaik seorang hamba dan Tuhan. Agar apa? Terus menerus kita dalam posisi terbaik berdoa. Seandainya diberi, yakin orang maca istighfar mani. Yakin istighfar leren berhasil maksudnya. Akhirnya apa? Fokus kita nanti berubah. Mau kan karena ngejar ke rabi, ning rabi. Karena fokus kita mau ning kepengen jabatan, akhirnya fokusnya ning jabatan. Fokus kita ning harta mau ngejar ke akhirnya apa? Pangeran dilupakan. Wis dadi madadak. Menganggap Allah itu seperti pohon pisang, daun pohon pisang. Anak udan dinggo, olah kalau udan dibuang. Sering saya itu nama. Yakin manusia makabe gak menggono. Wis hasil mah wis. Kok tak sampai akan. Ya mungkin ini cara terbaik. Pengen tahun 2011. Ingat ya, karena waktu aku di pondok. Aku di lawang tak tulis. Di lawang pondok itu kula tahun 2011 nikah tahun 2011. Iki target wis targetnya ditulis kabeh. Akhirnya saking untuk mengejar target tersebut wirid kula kuwen hijib arane hijib mahapa ana maning banyak hijib mahapa tak tembak kalau sing didemeni karo kita ora hasil. Wis ora hasil ganti hijib maning. Ora hasil maning. Ganti maning hijib. Ora hasil maning. Sampai orang amal, orang percaya kita hijib maning. Yakin. Kapok. Orang percaya hijib kita. Lah kafedanya. Tapi kalau dipikir-pikir semenjak sampai seiki. Mungkin kalau 2011 bulan nikah, fokus yang rapi, fokus yang anak, belajarnya wis mondoknya, waktu pun, lah aku kan kanggol, mungkin semono masih, perjalanan masih jauh, akhirnya, ya mungkin saya hikmah, bulan nikah. Akhirnya tahun 2017 nikah. Kalau dulu hijib kula pun landap. Jadi untuk masalah hijib mah rentan tenang banget. Kandel kita buku dalam. Ikuku. Jadi mau kan? Bukan kita itu fokus dengan apa yang diberi kalau di makhluk. Bukan fokus kita kepada apa yang tidak dapat, tetapi fokus kita itu kepada Allah. Makanya ketika kita tidak berhasil, maka itu satu kebaikan bagi kita.
Satu kebaikan. Ini bentuk apapun, entah anak, entah istri. Kita ribut karo rabi, atau kita akhirnya berpisah dengan istri, berpisah dengan anak. Ini satu kebaikan untuk kita. Coba dipikirkan, dipikir secara dalam. Karena apa? Manusia mah aslinya urip iku dewek dan akan kembali dewek. Aslinya wis ninggal masa apa sih gelem ngebantu buku. Walaupun kita cintanya setengah mati, engkau adalah separuh dari jiwaku. Wis mati rabine atau lakinya masih enom kawin maneh. Klipen orang mati separuh kayak orang kanda. Mati separuh apa stroke gue ya rabine mati ya umpama aturan mati tangannya gue kenen gitu. Iku mah kawin maneh. Jadi engkau adalah separuh jiwaku, separuh napasku. Ngetuk. Dewek kita menurutkan. Ini akhirat malah kasih gelem nulung. Ini kuburan mah. Anak yang kita banggakan, anak yang kita perjuangkan sampai darah tetes penghabisan. Bahkan bisa membuat kita masuk neraka gara-gara anak. Entah kita kepleset jalannya demi anak, kotor. Hidup itu sendiri. Dan nanti amal-amal kita akan dipertanggungjawabkan sendiri. Kotor. Maka sebisa mungkin ketika cobaan-cobaan yang datang begitu banyak, ingat cobaan itu adalah sebagai sarana kita untuk kembali. Kita diperlukan terapi, pastikan Allah kegemboran ya Allah beri terapi kita ngomong baik. Uang belanja wis tak sumpon. Beriman ya Allah. Kok ya Allah beriman. Allah. Kadang sholatnya rada khusyuk kan, bisa ada masalah. Khusyuk ada masalah sholatnya. Itu terbaik di saat waktu penuh dengan khusyukan. Ya awas. Tapi aja dipikir orang mau kita kudu akhir masalah nih kayak khusyuk kan. Kenapa kotor kan? Nah, pukul lah masalah berarti pangeran weruh buat anak masalah mamari model handuk gimana. Jadi orang ini masalah aja. Nah, terus apakah pemberian dari makhluk itu tanda kutip dipandang tidak baik? Ingat, kalau kita hanya sebatas titik di mana orang yang memberi tetapi tidak sampai melihat yang penggerak pemberian itu, maka itu benar tidak baik. Tapi ingat, kalau kita ketika diberikan sesuatu, ingat langsung kembali dengan Allah, ya Allah. Ingat penggerak dari orang ini untuk memberikan kepada saya adalah Allah. Itu baik. Jadi tetap ning Allah maning. Ketika kita diberi sesuatu, karongan Nurdin umpamanya, lah kita mungkin jazakallahu khairan, doakan, mikir, ya Allah, mau kan gorong tas kita kangen, beras, peninggal tong, wis tipis. Nyampe. Ya Allah transfer lah. Ya Allah. Langsung ninggalan. Mikir bahwa iki mah sebagai wasilah doang, jalan doang. Nah, kewajiban kita bersyukur. Ning sinten
Pasti ning jero ati maning Allah ning keloro yang membawa, yang mengirim tukang posek ya. Dengan apa? Dengan mendoakan. Jazakallahu bil khairan. Semoga Allah memberikan yang lebih baik. Nah ini makanya ada dalam satu hadis yang mengatakan tidak bersyukur seseorang kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada orang. Artinya tetap secara hubungan manusia harus ada rasa terima kasih dan lain sebagainya. Karena sudah menjadi tabiat kita itu merasa apa ya? Merasa punya jasa kalau diberikan seseorang. Udah tabiat, tetapi ingat Allah yang menggerakkan orang tersebut. Baik itu di pekerjaan, baik itu di hubungan rumah tangga dan lain sebagainya. Inilah posisi terbaik kita. Kang ala kali siap-siap berarti kok nulis kalian. Kode apa? Semongko saos. Semongko saos. Saking kula aturan nanti kita diskusikan setelah ditutup. Pesan bulas, pesan maninya saya nanti harus minggur kan ngomong konon bagi sahabat-sahabat sekalian nanti kalau menemukan hal-hal yang di luar nurul saya akan nurudin, anggaplah itu satu hal yang bukan keistimewaan. Istimewa itu adalah kita tetap istiqomah menuju Allah, tetap istiqomah menuju Allah. Sekali lagi kaman, dan kalaupun tidak diberikan apa yang dituliskan oleh Sayyidina Athaillah, itu adalah pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Karena apa? Kita terus menerus mendekat kepada Allah. Insya Allah semua akan sampai. Insya Allah. Cuma caranya ada yang wasilun, ada yang majbur. Ada yang wasilun, ada yang majbur. Kalau dibahas, semoga sah pulang dalam pula pasti dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.